Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyampaikan shalom buat kita semuanya. Horas madhita saluhutna. Pada malam Kamis Putih ini, kembali kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang telah bersabda menyapa umat-Mu Tuhan di berbagai abad dan tempat. Dan kini Tuhan kami juga kembali rindu untuk disapa oleh firman-Mu yang mempersatukan kami ya Tuhan, meskipun kami tidak hadir bersama dalam satu ruangan secara ragawi. Saya mohon supaya Tuhan yang berbicara kepada kami ketika kami sama-sama membuka Alkitab kami, membaca firman-Mu, merenungkannya bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengarkan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca untuk Kamis Putih ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11. Saya akan bacakan beberapa ayat yang langsung menjadi temanya, yaitu ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membuka hati kita untuk menyambut firman ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada malam hari ini kita bersekutu di rumah kita, merenungkan makna dari perjamuan terakhir. Kamis Putih adalah Kamis yang dikenang sebagai saat ketika Yesus dalam suasana yang amat mencekam mempersiapkan diri bersama dengan para muridnya dalam sebuah jamuan terakhir di Yerusalem. Suasana mencekam ini tentu dapat kita mengerti karena kita berbicara tentang hidup yang terancam oleh maut. Kita bicara tentang Tuhan yang tahu sebentar lagi semua akan dia tempuh melalui jalan sengsara sampai ke puncaknya, kematian. Semua itu sudah tergambar di dalam pikiran, hati Kristus. Meskipun murid-muridnya masih bertanya-tanya, apa sesungguhnya akan terjadi? Nah, dalam suasana yang saat ini juga, di tengah-tengah situasi hidup kita, di tanah air kita, di seluruh dunia, kita sama-sama juga mengalami bayang-bayang maut tersebut. Kembali firman Tuhan mengajak kita untuk mengingat apa yang terjadi di salah satu ruangan di Yerusalem itu, pada jamuan terakhir antara Yesus dengan para murid. Jamuan yang diadakan ini tentunya membuat kita sadar bahwa kita sedang merajut ingatan dengan ingatan. Apa yang kita rayakan ini sesungguhnya adalah hal yang biasa kita lakukan pada waktu perjamuan kudus. Tapi di balik apa yang kita kerjakan bersama, jamuan bersama yang kita terima,
Sesungguhnya kita sedang menjalin ingatan dengan ingatan. Apa yang dimaksudkan? Pertama, dalam ingatan itu kita mengingat ada Tuhan dalam sejarah umat manusia. Kita mengingat karya Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingat bahwa Dia telah menempuh sebuah jalan yang sungguh-sungguh tidak biasa, supaya kita semua bisa menemukan makna baru dalam hidup kita. Ingatan itu menolong kita untuk memahami situasi yang kita hadapi saat ini. Kita mengingat orang-orang yang tidak bisa bersama-sama dengan kita dalam satu persekutuan yang saya sebut tadi secara ragawi. Kita mengingat bahwa kita ini semua sesungguhnya adalah umat Tuhan yang diikat oleh ingatan-ingatan sakral tersebut. Kenapa kita peduli? Kenapa kita rindu untuk bersama-sama duduk bersekutu dalam Tuhan? Karena ingatan-ingatan iman tadi. Ingatan akan karya Tuhan dan juga ingatan akan persekutuan di antara kita. Dan ingatan itu hadir secara simbolik dalam wujud dua elemen, roti dan anggur. Kedua-duanya menyimbolkan kehidupan. Roti sesungguhnya adalah simbol dari kehidupan itu sendiri. Dan kini Kristus ketika Dia menawarkan itu kepada murid-muridnya, menawarkannya kepada kita, sekali lagi kita diingatkan, yang Tuhan ingin berikan pada kita tidak kurang dari kehidupan itu sendiri. Dan apa yang Dia berikan, kehidupan itu sendiri, itu Dia tempuh dengan cara yang membuat Dia harus mencucurkan darah. Dengan jalan yang betul-betul amat tragis. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang juga merajut kebersamaan kita pada malam hari ini. Di rumah kita masing-masing, mari kita mengingat bagaimana Tuhan telah menuntun hidup kita, menolong kita sampai pada saat ini. Apa yang terjadi di tahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya, ternyata menjadi sesuatu yang amat langka bagi kita di tahun ini. Mulai dari awal tahun ini. Dan kita semua tidak pernah menduga itu. Tentu saja kita bisa meratapi ini. Tapi izinkan saya mengajak kita dengan melihat firman Tuhan yang mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Untuk juga melihat bahwa ternyata ingatan adalah sebuah medium yang Tuhan pakai untuk mempertemukan umat Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan yang dialami. Dan ini bukan hanya terjadi pada saat ini. Kita berbicara tentang umat Tuhan yang universal itu. Umat Tuhan yang lintas zaman itu. Bahkan kita berbicara tentang umat Tuhan yang akan datang. Ketika kita merayakan ini, sama seperti Paulus yang juga mengingat apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus kepadanya. Kita tentu heran ya, bagaimana Paulus yang tidak merupakan salah satu dari 12 murid itu, ternyata juga mengingat hal yang sama. Itu hanya bisa terjadi ketika ada turun ali, tradisi yang diteruskan. Dan itulah yang mempersatukan kita semua dari segala zaman. Jadi melalui perjamuan kudus, perjamuan terakhir, benar-benar kita dipersatukan oleh Tuhan untuk masuk dalam sebuah pengalaman keselamatan yang Tuhan kerjakan melampaui apa yang dapat dikerjakan oleh manusia. Dan pada malam hari ini, sekali lagi, Tuhan memanggil kita untuk dengan hati terbuka menyambut pemberian dirinya. Kalau tidak berwujud roti dan anggur secara ragawi, tapi pemberian dirinya itu tetap adalah pemberian yang pasti menimbulkan ingatan dan kenangan di dalam hidup kita.
Mungkin di antara kita, kalau di Jemaat GKP Menteng sudah jelas beberapa orang telah mendahului kita beberapa waktu yang lalu. Mungkin di antara kita, dalam konteks yang lebih luas, ada juga yang telah mendahului kita. Tentu kita mengenang mereka juga pada malam hari ini. Mungkin dengan rasa duka, dengan kenang-kenangan manis, kenangan-kenangan yang menimbulkan perasaan-perasaan yang membuat kita merasa sedih. Tapi mari kita sama-sama melihat bahwa perjamuan terakhir ini adalah perjamuan yang juga merajut persekutuan kita bersama-sama dengan mereka. Semuanya akan digenapi nanti. Seperti yang dikatakan di ayat 26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan ini yang kita mau lakukan bersama-sama. Persekutuan yang kita rayakan ini, persekutuan di meja Tuhan, adalah persekutuan akhir zaman yang membuat kita dari setiap generasi dengan penuh pengharapan dan kerinduan menantikan saat kelak ketika kita akan bersama-sama duduk dalam kerajaan sorga, menikmati jamuan dengan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya itu yang menolong kita untuk semakin ingat betapa pentingnya kita diikat oleh ingatan-ingatan iman ini. Supaya apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita benar-benar saling mengingat satu sama lain di dalam doa. Kita benar-benar mengingat betapa berharganya persekutuan kita di dalam Kristus. Dan kalaupun kita untuk sementara waktu tidak mungkin berkumpul dalam jumlah yang besar, mari jadikanlah kesempatan ini sebagai kesempatan untuk mengenang kembali saat-saat terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Saat-saat terbaik ketika kita bisa duduk di meja Tuhan. Dan kita dengan penuh pengharapan berdoa supaya Tuhan campur tangan. Tuhan menolong kita, menolong umat manusia untuk menemukan sebuah jalan untuk keluar dari wabah ini. Agar persekutuan di meja Tuhan tidak hanya kita alami secara spiritual, tapi juga dapat kita alami secara ragawi, duduk bersama di meja Tuhan. Sementara itu belum terjadi, mari sekali lagi di Kamis Putih ini kita mengingat saat-saat terakhir itu. Dan kita bersyukur ternyata saat-saat itu menolong kita untuk menghayati makna iman kita. Yang kita beritakan adalah kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Oleh karena itu, dalam kesadaran akan kematian Tuhan inilah kita berani menghadapi ancaman-ancaman yang ada di depan kita. Tentu saja dengan mengandalkan hikmat, tentu saja dengan menaati anjuran-anjuran yang diberikan, tapi kita berani menghadapinya karena kita punya harapan masa depan. Nanti ketika kita merayakan Paskah bersama, ini kita akan serukan dengan penuh sukacita sebagai kemenangan Dia atas dosa dan maut. Mari saudaraku, inilah kesempatan bagi kita untuk kembali merenung. Malam hari ini saya mengajak kita untuk mengingat saudara-saudara kita, keluarga-keluarga yang berbeda, yang tersebar di berbagai bagian di ibu kota ini. Mari kita mengingat mereka yang mengalami duka, mereka yang merasa takut, begitu khawatir, mereka yang menghadapi berbagai-bagai kesulitan.
Mari kita mengingat mereka. Dan kiranya ini menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk memberitakan pengorbanan Tuhan bagi kita semua dan bagi dunia. Tuhan memberkati kita. Amin.